Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat Okjung yang melihat ibunya diperlakukan tidak adil masuk ke aula dan marah. Ratu berkata bahwa yang level 4 Sukwon itu adalah Okjung dan bukan ibunya. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu Suri berdiri dan menghina ayah Okjung. Okjung yang tersinggung langsung menampar Dayang Hong. Ratu yang melihatnya pun memarahi Okjung. Okjung berjalan pergi. Ibu Suri tampak syok. Okjung mengajak ibunya untuk ke kediamannya. Sukjong datang dan menyadari situasinya. Ia menyapa ibu Okjung dengan hangat. Ibu Okjung tersenyum, ia terlihat lega. Raja mengajak Ibu Okjung untuk ke kediaman Okjung. Ratu berjalan mendekat ke arah mereka. Ia mengenalkan ibu tirinya kepada Raja. Ibu tiri In Hyun membungkuk dan mengucapkan salam. Sukjong hanya mengangguk. Sukjong mengajak Nyonya Yun dan Okjung pergi. Ratu tersinggung dan menahan air matanya. Ibu In Hyun tampak bingung. Ibu Suri memberikan teh khusus untuk Ratu. Lalu ia ingin mengajak Raja dan Ratu pergi keluar istana. Ibu Suri dan Ratu mengajak Raja untuk mengunjungi makam kerajaan. Sukjong ingin mengajak Okjung. Ratu terpaksa menyetujuinya. Esoknya, Jang Hyun dan kakak Okjung datang. Mereka mengobrol. Jang Hyun mengatakan walaupun Okjung sedang hamil, ia tidak boleh memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ratu sedang bersiap. Okjung juga sedang memilih pakaiannya. Okjung tiba-tiba merasa pusing. Siong membantunya dan memanggil tabib. Tabib memeriksa Okjung dan mengatakan kalau Okjung sedang hamil. Okjung meminta tabib untuk tidak mengatakan kepada siapapun. Menteri Min melihat tabib dari kediaman Okjung. Ia menanyainya. Tabib itu diam. Lalu Menteri Min membujuknya dengan promosi jabatan. Tabib itu pun akhirnya bicara. Kasim bertanya soal perjalanan mereka, tetapi Raja ingin mereka pergi lebih dulu. Ia akan menyusul nanti. Menteri Min menemui Ibu Suri dan mengatakan kalau Sukwon hamil. Ibu Suri terkejut. Ia meminta Ibu Suri untuk tetap membiarkan Sukwon naik kuda dan dia akan mengurus sisanya. Ibu Suri terlihat bimbang, lalu ia mengikuti keinginan Menteri Min. Okjung melihat Raja dari jauh. Ia tersenyum sambil meraba perutnya. Lalu ia pun pergi. Sukjong melihatnya dan lari mengejar Okjung. Raja menyuruh Okjung untuk pergi lebih dulu. Ia akan menyusulnya janji. Okjung berbalik dan berjalan pergi. Sukjong menyusul dan memeluknya dari belakang. Menteri Min memanggil Dayang Ju dan menyuruhnya melakukan sesuatu. Dayang Ju menolak karena takut. Lalu ia pun mengangguk. Ratu dan Ibu Suri melihatnya. Ratu yang penasaran ingin mendekat tetapi Ibu Suri melarangnya. Dayang Ju pergi ke kandang kuda dan mencampur obat ke makanan kuda. Okjung datang dan menghormat. Ratu hanya melihat 2 buah tandu dan menanyakan tandu lainnya. Ibu Suri berkata kalau Sukwon tidak bisa naik tandu karena statusnya. Ia harus naik kuda. Okjung menolak naik kuda. Ibu Suri mengatakan kalau ia tidak mau maka ia tidak perlu ikut. Okjung bilang kalau ia tidak ingin ikut. Ibu Suri memanas-manasi Okjung. Okjung ragu, lalu ia akhirnya bersedia naik kuda. Siong membujuk Okjung untuk tidak pergi, tetapi ia bersikeras. Ibu Suri tersenyum saat mengetahui Okjung berubah pikiran.
Rombongan Ibu Suri mulai keluar dari istana. Okjung kelelahan dan kepanasan. Ia terlihat pusing. Tiba-tiba kuda mulai gelisah dan mengamuk. Okjung pun terjatuh dengan keras dan berguling. Okjung pun pingsan. Semua orang terkejut. Ibu Suri gemetaran. Malamnya, Sukjong dan pasukannya tiba di pedesaan. Sukjong bingung karena tidak ada orang. Kasim pun melapor bahwa Jang Sukwon jatuh dari kuda dan mereka kembali ke istana. Sukjong panik dan segera kembali ke istana. Tabib memeriksa Okjung dan menyampaikan bahwa Okjung telah kehilangan bayinya. Okjung memegang perutnya dan menangis. Ibu Suri menenangkan dirinya. Ia benar-benar ketakutan. Lalu Ratu pun masuk dan mendengar Ibu Suri. Mengandung? Siapa yang mengandung? Apakah Jang Sukwon? Raja sampai di istana. Ia pun mencari Okjung. Okjung bercerita kepada Siyong. Karena statusku yang rendah, aku tidak bisa naik tandu. Aku naik kuda padahal aku sedang mengandung. Karena status rendahku, aku takut disalahkan karena perlakuan khusus yang kuterima. Raja telah sampai di kamar Okjung. Ia kaget mendengarnya. Okjung menangis. Raja mengepalkan tangan dan marah. Ia pun langsung memanggil tabib dan menanyainya. Tabib pun mengatakan kalau Sukwon mengandung. Ia meminta agar tabib merahasiakannya. Sukjong marah dan langsung menghunus pedang. Ia bertanya siapa yang tahu soal kehamilan Sukwon. Tabib itu gemetar dan berkata bahwa Ibu Suri. Raja datang ke kamar Ratu dan bertanya soal Okjung. Ratu berkata bahwa mereka baru tahu soal kehamilan Jang Sukwon. Tetapi meskipun tahu sebelumnya, tidak ada yang bisa mengubah tradisi di istana. Saya merasa sedih karena ia jatuh dari kuda. Raja menahan marah. Ia ingin Ratu menaikkan Jang Sukwon menjadi level 1 bin. Ratu syok mendengarnya. Ibu Suri pun tidak mengizinkan. Ia berkata kalau selir yang belum memiliki anak tidak akan diangkat ke level 1. Sukjong ingin ibunya tahu betapa marahnya ia saat ini. Apa ibu tahu hal mengerikan apa yang ibu lakukan dan apa yang harus ibu bayar karenanya? Ibu Suri akhirnya mengerti dan akan melakukan sesuai keinginan putranya. Raja pergi dan langsung ke kediaman Okjung. Ratu ingin menyusul tetapi ia berhenti saat melihat Okjung. Okjung sudah berdandan dan menunjukkan wajah yang tegar. Ia pun tersenyum. Raja pun mengatakan kalau ia akan memenuhi janjinya. Lahirkan anak laki-laki untukku, maka aku akan memberimu pakaian yang kujanjikan saat remaja Hibin. Okjung pun terkejut. Apa Hibin? Raja pun berkata, mulai sekarang Jang Okjung kau menjadi selir level 1 bin. Kau adalah Jang Hibin. Okjung pun menangis dan memeluknya. Ratu yang mendengar mereka menangis sakit hati.